Survivor. Ramaikan kembali dan langsung saja bermuda. Ya, gue kangen tuh Bay di situnya Bay. Iya kan? Udah lama sih emang. Lama, Terakhir kalau nggak salah ya segitulah. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu arah pesawat yang sudah mulai hadir ternyata dari arah Sentosa menuju ke arah observatory, dan kali ini Jahat nih pesawatnya. nampaknya Onyx bakal coba untuk mengirim dua anggotanya ke Sentosa. Ini yang menarik, JS Lux yang tadi kita takutkan untuk turun di area Bima Sakti karena bakal berhadapan dengan Indostar. Akhirnya mereka geser, tapi gesernya ke area Sentosa yang sekarang Jauh banget ya. udah rame banget juga. Lagian jauh banget ya dia gesernya dari Bima Sakti ke Sentosa, dan menurutku juga harusnya mereka nggak expect sih kalau misalnya teman-teman dari Onyx Olympus yang harusnya turun di Capital membagi ke arah Sentosa. Dan bener aja baru Bayu bahas di Sentosa rame banget, udah ada baku hantam yang terjadi, ada beberapa tembakan yang sudah dibuka juga. Cuman gue yakin dari masing-masing player juga cukup bijak untuk menahan terlebih dahulu serangannya karena resource cukup minim. Namun kita lihat juga dari seorang Boys kali ini nampaknya sudah ternotis keberadaannya dan langsung terjatuh begitu saja tanpa diberi untuk balasan terhadap musuhnya, langsung terjatuh, tidak bisa lagi untuk dihidupkan kembali. Tersisa 3 player aja daripada tim Fagus kali ini Bayu. Betul, itu tadi dari seorang Berry terkena 124 juga ya. Jadi nggak buat dirinya nggak bisa maksimalin. Dia punya sampai satu side-nya sedikit miss. Ada Kings di sana dengan menggunakan satu bison. Keluar dari jendela 3 orang sekaligus, namun di sisi lain Chris juga harus terjatuh di tangan seorang gardu kali ini dengan adanya Vector. Untuk early itu menjadi senjata yang cukup mengerikan, dan nampaknya dari tim Vagos menyisakan satu anggota saja yang mau tidak mau harus keluar dari Sentosa secepatnya. Tapi belum selesai karena JS Lux kali ini juga akan melanjutkan pertempurannya, Julia. Wah gila, ini Jack seorang diri bisa menghadapi 2 player. Apakah kalah terjadi? Ternyata tidak bisa dari seorang Jack. Harus terjatuh juga Kings, cukup tenang menghadapi seorang Jack walaupun temannya tadi berhasil dilumpuhkan. Kita melihat kemarin permainan Jack yang cukup tenang. Di sini juga kita lihat tadi sebenarnya Jack udah cukup tenang, namun ternyata dari seorang Kings sudah membaca pergerakan Jack terlebih dahulu. Jadi serangan balasannya lumayan mulus tadi ya karena betul, itu 2 lawan 1 juga. Tidak akan lama sih karena udah 2 player dari tim Torat kali ini yang mencari keberadaannya, di mana juga Zona udah mulai mengikis, dan sayang sekali SCF kali ini harus menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby Bayu. Ya, tadi emang udah posisinya. Teman-teman SCF untuk mendapatkan poin nantinya mereka harus ngejar banget berarti di week terakhir. Ya itu dia, PR jadi bakal berat banget. Berat banget. Tapi kalau kita berbicara PR, sebenarnya tadi EVOS hampir juga ya. Hampir. Punya PR yang berat karena menyisakan seorang Ray. Untung Ray tadi sempat untuk ngamanin vending machine terlebih dahulu, kemudian menghidupkan kawan-kawannya kembali sehingga mereka dapat kesempatan kedua ya. Walaupun kalau kita berbicara dari segi resource jelas akan kekurangan, dan sekarang juga akan ditutupi jalannya oleh kawan-kawan Dewa United Esports yang sudah mulai mengamankan bibir zona di area Bima Sakti, di mana ada 3 punggawa dari EVOS yang di sana coba untuk mengambil sisa-sisa resource atau lootingan yang ada nih ya. Wah, PR-nya berat banget ya EVOS Divine untuk cari lootingan yang cukup mumpuni aja tuh belum tentu bisa loh. Terus dari jalur rotasinya juga udah dihalangi beberapa tim. Dan kalau kita lihat, wow, circle-nya tuh bouncing ke arah ya di arah peak ini bahaya banget kalau misalnya nanti daerah-daerahnya di open field. Ini buat tim-tim yang tadi di early udah kehilangan cukup banyak waktu, ini bakalan menjadi satu masalah yang cukup besar. Tapi kita lihat ada masalah juga yang harus dihadapi dengan Dewa United, di mana kita lihat beberapa serangan sudah masuk ke arah Mister 05, kehilangan beberapa HP-nya nggak ngaruh. Mundur dulu kalah belakang dan menggunakan Portago kali ini mencari posisi dari arah belakang Gedai. Terlihat jelas beberapa tembakan pun akhirnya masuk ke arah EVOS Divine. Satu persatu sudah mulai tumbang. Mister 05 ternyata cukup read, dan EVOS Divine harus pulang di posisi ke-11. Wow, itu memang sulit ya buat EVOS Divine. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu pertempuran selanjutnya yang nampaknya akan terjadi di area pinggiran. Ternyata tim Bagus juga harus menghilang di posisi ke-10. Cuman tadi aku pengen ngebahas terlebih dahulu bagaimana keputusan Mister 05 Ya, ke belakang langsung ya. Itu cerdas banget. Pinter banget dan gak ada yang notice lagi. Ini dari kemarin yang ngomong Mister 05 skillnya udah habis, terus yang bilang Mister 05 udah gak sebagus sebelum-sebelumnya. Lihat keputusannya itu matang banget guys. Gak ada orang yang kepikiran untuk ngambil posisi luar dan jauh kalau dia gak percaya sama teman-temannya. Mister 05 percaya sama teman-temannya, dia ngambil posisi luar, dapat posisi free hit, dan disitulah EVOS kewalahan karena 3 orang yang masuk ke area Dewa dengan penggunaan Portago berharap bertempur jarak dekat, tapi ternyata ada satu anggota yang di luar yang membuat mereka pun kewalahan terkena damage dari Mister 05. Cerdik banget karena dia lihat ini ya posisi global dari musuh juga. Betul. Globalnya ada dan Teamwork, namun di sisi lain ada tim MBR juga dan tiba masih berada free, namun Gare membuka satu kenakan di sana, masuk dengan penggunaan Sasuya. Cyberlast coba untuk masuk, Kiba dapetin satu karena Sombesto, bahkan menyisakan 2 anggota saja dari MBR kali ini. Mau tidak mau harus bermain secara safe, berada di luar, tidak akan lama karena Kiba akan terus
harus mengupset setiap player dari arah MBR yang kali ini harus coba bersembunyi di dalam rumah kayu. Menyisakan satu anggota saja. Lihat bagaimana seorang Garu juga eksekusi begitu cepat. Rehans harus bersembunyi dan coba untuk menahan diri nampaknya. Wah, Garen sih benar-benar yang ngerecokin musuhnya banget. Lu lihat tadi penggunaan Tatsuya dan juga shotgun panjang dia berhasil membuat musuhnya kebingungan untuk bergerak. Dan kita di sisi lain ada Dewa United yang kali ini juga lumayan kebingungan karena harus menghadapi banyaknya serangan daripada musuhnya kali ini. Beberapa tim sudah ada di dekatnya. Mika 17 coba untuk menggulung match terlebih dahulu. Lihat di sisi luar Sam 13 masih mencari posisi untuk memperluas informasi yang harus mereka dapatkan sebelum melakukan serangan terhadap itu ada Genesis Dogma di depannya. Namun dari Onyx Olympus kali ini Kiba berhasil dijatuhkan. Namun kayaknya dari Onyx Olympus juga sejauh ini bisa menahan serangan daripada di area rooftop, tembakan lihat dari Genesis Dogma akan begitu nikmat menghajar kawan-kawan dari arah Dewa. Lihat Mister 17 sudah gak punya glue wall, Sam 13 sudah satu glue wall, mau gak mau harus duel jarak jauh. Kali ini kalau nggak unggul bakal jadi cukup berbahaya untuk mereka karena mereka harus bertahan di satu glue wall yang sama. Jelas ini bakal jadi PR untuk Dewa. Bagaimana mereka ternyata tidak mau memaksakan untuk bergerak maju. Di sisi kanan ada Onyx juga Torat juga yang pasti coba untuk menahan diri menunggu satu tim mungkin offside. Kagendra juga gak banyak bertindak padahal mereka tahu di sisi atas mereka ada satu tim lainnya. Justru Genesis Dogma kali ini yang bertindak. Lihat bagaimana mereka mendapat karya Onyx. Kiba harus terjatuh begitu saja. Flash break yang begitu banyak membuat kawan-kawan dari Onyx harus terjebak di dalam duelnya sendiri. Kiki datang dengan penggunaan AWM kali ini bakal menghancurkan duel dengan begitu cepat. Bahkan berhasil dapetin satu. Ditambah dengan adanya dirinya pun harus terjatuh. Dels datang memberikan bantuan backup yang cukup bagus dan Onyx Olympus harus tumbang di posisi ke-6 kali ini, Jul. waduh, banyak banget tadi ada flash freeze, ada ruang gerak jadi terbatas, terdelay juga pergerakannya. Namun di sisi lain Indostars kali ini mencoba memberikan serangan dari arah jalan, namun Raffi arah luar berhasil dijatuhkan. Riva coba untuk melakukan backup terhadap teman-temannya, namun ternyata lebih sulit karena ada banyak glue melter di sana. Glue sudah tidak berdaya lagi. Namun kita lihat Strategy mencoba untuk melakukan satu serangan terhadap musuhnya, meng-end satu player kali ini. Di sisi lain kita lihat dari Kagendra yang memantau adanya kerusuhan yang terjadi di arah depan, masih belum bisa untuk maju ke arah nggak punya, tapi mereka menghadapi serangan dari tim-tim yang berada di bawah mereka yang cukup jelas melihat ke arah atas, Bayu. Betul, misalkan dua anggota Beyond masih bisa turun terlebih dahulu sebenarnya. Udah ada Dragon juga di tangan kali ini. Lihat bagaimana Genesis Dogma juga menahan diri di satu global yang sama. Kagendra satu tim yang masih paling banyak nampaknya bakal coba untuk menghajar satu anggota lainnya dari Genesis Dogma. Udah ada pertukaran terjadi. Lihat dari seorang Beyond kali ini mendapatkan posisi Vritor juga harus di posisi yang keempat. Mulai semakin mengecil, justru menyangkut seorang Riva. Mini Uzi menjadi target, ternyata tidak bisa, harus kembali tangan seorang Yos. 1 jam saja dilakukan Dewa. Kali ini berduel Genesis Dogma 1 lawan 1. Beyond masih bisa dapetin satu terlebih dahulu di sana. Langsung coba di end, menyisakan satu anggota juga nampaknya. Sabar terlebih dahulu, inhaler gak ada masalah. Udah ada charge booster juga yang bakal coba dipegang Dam seorang Beyond kali ini. Di balik luar akan ada satu lawan. Apakah mau adu backing? Tapi tidak, muter. Itu dia itu kebenaran keluar. Akhirnya Borgai harus terjatuh dan nampaknya ini bakalan jadi Genesis Dogma yang berhasil mendapatkan Booyah. Wow, wah, What? Genesis Dogma Ya itu Genesis Dogma. di luar Genesis Dogma, yes. di luar dugaan BMKG ya. Di luar dugaan BMKG banget ya. Selamat datang Baby Moon. Ya, selamat datang untuk saya sendiri yang saya juga kaget kok bisa gitu. Padahal tadi gue udah lihat itu tadi dari Sam